Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini bisa bersama-sama bergabung di acara ibadah pada hari ini. Kita percaya ini semua hanya karena kasih anugerah Tuhan, bahkan penyertaannya begitu sempurna di sepanjang minggu ini, sehingga kita begitu menikmati kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan, buat kasih anugerah, buat damai sejahtera-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang selalu kami terima setiap hari daripada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang turun tangan, Engkau yang campur tangan di dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada begitu banyak kebaikan, ada begitu banyak kasih anugerah, ada begitu banyak mujizat yang terjadi Tuhan pada saat kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, bahkan di sepanjang ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini juga ke dalam tangan-Mu, dan biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Biar Engkau yang hanya kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, hanya Engkau yang kami percaya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, hanya Engkau satu-satunya yang menjadi andalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang setia,
kehidupan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sesandaraku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Bapa di surga ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Kau selalu mengasihi kami ya Tuhan, Kau selalu setia, dan di dalam Kau ya Tuhan kami selalu aman, kami selalu diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Nah, materi saya adalah judulnya adalah Daun Pohon Ara dan Bait Allah, The Fig Leaf and the Temple. Ya, jadi di slide berikutnya itu cerita ini kita ambil dari Markus 11 ya. Jadi cerita pohon ara yang menjadi kering itu ditulis di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Lalu di ayat 20 dan 21. Ya. Nah, yang lucunya itu begini. Yang menarik itu begini. Di tengah cerita pohon ara yang kering, itu adalah cerita mengenai bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Itu persis di tengah-tengah. Di Markus 11 ayat 15 sampai 18. Jadi yang ayat 12 sampai 14 itu mengenai pohon ara ya, yang dikutuk menjadi kering. Di ayat 15 sampai 18 di Markus 11 yang sama itu adalah mengenai bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Dan kemudian kembali di Markus 11 yang ayat 20 21 itu kembali mengenai cerita mengenai pohon ara. Jadi cerita mengenai bait Allah itu yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus itu ditaruh di tengah. Ya, hubungannya apa antara cerita pohon ara dengan cerita mengenai bait Allah? Ya, karena di Alkitab itu nggak ada kebetulan. Ya, kita lihat satu-satu ya. Nah, sekarang di Markus 11 ayat 12 yang cerita pohon ara dulu. Ya, itu dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus menjadi lapar, merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Jadi di sini kelihatan jelas bahwa Yesus itu mengutuk pohon ara. Kita tahu pohon ara itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, dari awal. Di Taman Firdaus itu ada pohon ara. Diciptakan oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Ya, kita lihat di ayatnya berikutnya. Di slide berikutnya. Ya. Nah, di sini cerita mengenai pohon ara, mengenai bagaimana Yesus mengutuk pohon ara, itu seringkali diambil oleh banyak pembicara. Banyak sekali pembicara di gereja itu yang mengambil kesimpulan dari cerita ini, pohon ara aja dikutuk. Jadi artinya Tuhan itu sangat keras. Yang akan menghukum kalau pohon ara aja dikutuk, apalagi orang. Begitu. Ya. Dan menurut pembicara-pembicara tersebut itu berkata bahwa keselamatan itu, karena itu keselamatan itu seperti pohon ara bisa dikutuk, pohon keselamatan orang itu bisa dikutuk dan keselamatan itu bisa hilang. Kalau orang itu tidak berbuah, seperti pohon ara tidak berbuah. Ya, itu banyak pembicara seperti itu. Apakah benar isinya? Enggak. Ya, apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Ya. Nah, terus maknanya gimana dari pohon ara? Ya, mari kita baca. Ya, jangan dengerin teologi manusia, tapi dengerin yang Alkitab bicara, dan kita akan ngerti. Jangan terpesona dengan teologi orang ya. Nah, pohon ara itu pertama kali disebut itu di Kejadian 3. Di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Itu ya, pohon pengetahuan baik yang jahat. Ya, awal kejatuhan manusia, awal dosa. Nah, di ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah pertama kali pohon ara disebut di Alkitab, di Kejadian 3 ayat 7. Jadi Adam dan Hawa itu bergantung pada daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itulah daun pohon ara, itulah pohon ara. Ya, itu yang pertama kali di Alkitab sebutkan. Jadi daun pohon ara itu melambangkan
Ya, yang seperti itu, yang di Kejadian 3 ayat 7. Jadi, ada salahnya nggak dengan daun pohon ara? Tidak ada yang salah. Daun pohon ara salah nggak? Enggak. Pohon ara yang salah nggak? Tidak. Tetapi, daun pohon ara tidak boleh digunakan untuk menggantikan Tuhan sebagai sumber kekudusan kita. Itu yang Adam dan Hawa lakukan, dan itu yang kesalahan dari Adam dan Hawa. Bergantung pada daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Bergantung pada pohon ara untuk menjadi kudus. Ya, itu juga yang ritual atau agamawi lakukan, dan manusia bergantung seringkali, yang salah, banyak sekali yang salah seperti itu, bergantung sama ritual agamawi untuk menggantikan Tuhan sebagai sumber kekudusan. Ritual agamawi itu nggak apa-apa ya, tapi jangan diberhalakan untuk menggantikan Tuhan sebagai sumber kekudusan. Itulah makna dari daun pohon ara. Tidak boleh apapun juga menggantikan Tuhan sebagai sumber kekudusan, karena yang bisa memberikan kekudusan hanyalah Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Sekarang di di slide berikutnya, saya tulis apa ya? Jadi pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, itu penampilannya dikatakan bagus. Daunnya banyak, mempunyai banyak daun. Ya, tapi tidak berbuah. Satu buah pun nggak ada. Itulah persis 1% sama dengan agamawi. Penampilannya bagus, dari jauh bagus, tapi nggak ada buah. Satu pun nggak ada. Karena agamawi tidak bisa memproduksi berkat. Yang bisa memberikan berkat hanya Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara tersebut, bukan semua pohon ara ya. Pohon ara sampai sekarang di Israel seperti juga berbuah ya. Pohon ara tersebut dikutuk, yang memberikan harapan palsu ke manusia. Persis seperti agamawi. Tuhan mengasihi manusia, Tuhan tidak ingin manusia terkena dengan harapan palsu, itu disingkirkan, makanya dikutuk. Ya, karena Tuhan mengasihi manusia, tidak mau manusia jatuh pada harapan palsu. Harapan palsu itu apa? Daun pohon ara. Harapan palsu itu apa? Agamawi. Oke? Kemudian di slide berikutnya. Nah, sekarang kita ke Markus 11 ayat 15 sampai 18, itu menceritakan mengenai bagaimana Yesus membersihkan bait Allah yang di tengah ya. Jadi ayatnya berlanjut. Saya nggak ganti, sekuensinya nggak pernah ganti ya. Ini begitu. Ya. Di Markus 11 ayat 15 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Di halaman bait Allah berjual beli. Bukan di ruang Maha Kudus ya, tapi di halaman bait Allah berjual beli. Ya. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Jadi halaman bait Allah itu menjadi tempat yang penuh dengan orang yang mencari uang dengan berjual beli merpati atau wujud dari persembahan atau korban. Kalau nanti di imamat, kita tahu ya, burung merpati itu adalah untuk korban penghapus dosa. Ya, itu ada korban, dan juga boleh untuk yang itu untuk korban bakaran. Ya, jadi itu adalah untuk korban, untuk persembahan ke Tuhan, diperjualbelikan. Berjualbelikan korban, berjualbelikan persembahan di rumah Tuhan. Itu yang terjadi di Markus 11 dan 15. Ya. Ya, jadi slide berikutnya. Nah, sekarang jadi kita lihat ya, bait Allah itu telah menjadi tempat, rumah Tuhan telah menjadi tempat di mana ajaran palsu berkuasa. Yaitu di mana ajaran palsu itu apa? Seseorang dapat membeli korban atau persembahan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Jadi rumah Tuhan telah menjadi tempat orang bisa membeli berkat Tuhan. Dan rumah Tuhan yang sama itu telah menjadi tempat orang atau orang-orang tertentu berjualan persembahan atau korban ke orang lain yang mengharapkan berkat Tuhan. Tempat jualan, tempat orang beli.
Kita tahu ya, jual dan beli pakai uang semua ya, adalah usaha manusia semuanya. Siapa yang jualan? Manusia. Siapa yang beli? Manusia. Untuk memenuhi hukum untuk dapatkan berkat Tuhan. Dapat nggak berkat Tuhan? Enggak. Tapi ini yang manusia lakukan. Rumah Tuhan, tempat jadi orang mencari berkat dengan membayar atau bayar harga. Dan ada lagi yang jualan. Rumah Tuhan. Bait Allah. Ya, telah menjadi tempat seperti itu. Apa yang Yesus lakukan? Meja, ini ayatnya sama ya, saya kuningin yang beda aja. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Jadi Yesus yang menghentikan, menyetop, bukan manusia. Tuhan sendiri yang menyetop rumahnya untuk dijadikan tempat orang jual korban. Dan tempat orang beli korban. Dihentikan. Ya, sama Yesus sendiri, oleh Tuhan sendiri. Pada waktunya akan terjadi. Rumah Tuhan yang dipakai untuk jual beli korban akan di-stop sama Tuhan. Karena itu rumah dia ya. Oke. Slide berikutnya. Ya. Saya nggak ganti ayatnya ya. Di ayat 16 dikatakan, ia tidak memperbolehkan, Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Jadi pada waktunya Tuhan akan melakukan hal ini. Yesus memastikan agar tidak satu orang pun masuk ke dalam rumah Tuhan. Siapa? Orang yang bergantung pada korban atau jual beli korban buatan manusia. Pada waktunya Tuhan akan larang semuanya. Bait Allah akan dibersihkan. Bait Allah akan dibersihkan dari seluruh doktrin itu. Ya, untuk berada di rumah Tuhan. Silahkan pindah ke rumah orang lain. Tidak di rumah Tuhan. Tidak di rumah Yesus. Pada waktunya. Ya, tidak satu pun. Di situ dia tidak akan orang membawa barang-barang melintasi. Lewat aja nggak boleh. Ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku, rumah Tuhan. Jadi bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan. Akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kehendak Tuhan, rumah Tuhan, gereja, kehendak Tuhan adalah rumahnya menjadi tempat bagi manusia untuk bergantung pada kasihnya. Berdoa itu bergantung pada kasihnya. Berdoa itu nggak bayar ya. Berdoa itu bergantung sama kebaikan Tuhan. Berdoa itu bergantung sama kasihnya. Berdoa itu nggak usah bayar ya. Nggak usah jual beli ya. Itu kehendak Tuhan. Bukan jadi tempat jual beli korban. Bukan menjadi tempat doktrin yang mengajarkan itu. Ya, itu adalah rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bagi semua orang. Semua sama. Semua Yahudi nggak Yahudi. Kamu bisa berdoa, bisa berharap pada kasih Tuhan dan Tuhan akan memberkati. Bukan dengan bayaran. Bukan dengan mengikuti doktrin yang aneh-aneh. Ya. Oke? Itu yang Tuhan kehendaki. Slide berikutnya. Ya, bait Allah adalah tempat untuk mereka yang bergantung pada Tuhan. Rumah Tuhan, rumahku. Yaitu mereka yang tidak bergantung pada korban hasil usaha manusia. Berdoa tidak usah bayar. Berdoa bukan dengan kamu melakukan sesuatu. Berdoa ya berdoa, berharap sama Tuhan. Sesimpel itu. Berharap satu hal, kasih Tuhan. Ya. Di slide berikutnya. Jadi di ayat yang sama, di slide berikutnya itu, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kamu ini siapa? Kamu. Manusia. Tapi manusia yang telah menjadikan rumah Tuhan menjadi tempat sarang penyamun tinggal. Sarang itu tempat tinggal penyamun. Jadi rumah Tuhan telah menjadi sarang penyamun. Bukan saya yang ngomong. Yesus yang ngomong. Kalau mau debat sendiri sama Yesus. Ya, kamu ini manusia telah membuat rumah Tuhan yang seharusnya rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Penyamun bukan di tempat rumah Tuhan ya, tapi kejadiannya begitu. Ya,
Ya, penyamun itu siapa ya? Kita analisa. Penyamun adalah seorang yang suka mengambil berkat orang lain secara tidak legal. Itulah penyamun, ngerampok. Penyamun itu selalu berfokus pada diri sendiri, toh, untuk nyenangin diri sendiri. Dan penyamun adalah mereka yang menjual korban ke orang lain di rumah Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, rumahku telah menjadi, kamu telah membuat rumahku menjadi sarang penyamun. Jadi penyamun juga adalah, menurut Kristus, mereka yang mencari uang dengan menjual teologi aneh-aneh di rumah Tuhan. Bukan saya yang ngomong ya, Kristus yang ngomong. Maling. Penyamun. Lalu ya, kita telusuri di yang terjadi ya. Mungkin balik dulu sebelumnya, ke slide sebelumnya. Saya mau jelasin satu hal. Ya. Kita tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus dikata di ayat di Markus tadi dikatakan, yang dijual beli itu tahu nggak apa? Burung merpati. Yuk kalau nanti di minggu berikutnya saya jelasin mengenai korban dan persembahan ya di kitab Imamat. Persembahan bakaran itu sebetulnya adalah harusnya itu lembu dan seterusnya. Sin offering atau penghapus dosa itu juga yang bagus-bagus, yang lebih mahal. Tapi Tuhan kasih untuk bagi yang nggak punya uang, nggak usah yang mahal lembu mahal. Dikasih burung merpati. You tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus berkata, rumahku itu tempat waktu itu sinagog itu. Bait Allah itu menjadi tempat jual beli merpati. You tahu nggak? Siapa yang beli merpati? Orang yang miskin. Karena yang kaya tidak memberikan korban merpati. Yang kaya memberikan lembu atau domba atau yang lain. Hanya yang miskin yang beli merpati. Itu di Taurat. Jadi, yang dimakan duitnya, yang menghai adalah yang miskin. Dan itu Tuhan marah. Mereka yang miskin, yang paling lemah, yang paling miskin, yang Tuhan kasih, udahlah gak usah lembu, merpati aja yang murah. Untuk mendapatkan berkat Tuhan di Taurat. Itu yang ditekan habis, itu yang bukannya dapat berkat, yang miskin, yang lemah, yang bodoh. Yang paling mengharapkan, yang paling butuh berkat sama Tuhan. Bukan dapat berkat malah ketemu penyamun. Malah kehilangan uang. Itu yang terjadi di rumah Tuhan. Karena doktrin, teologi buatan manusia. Dan Tuhan marah. Maka itu di Tuhan buat, saya akan bersihin. Mereka yang miskin, yang saya kasih merpati dah paling murah, gak usah lembu dah. Kok kamu makan? Mereka yang paling lemah, yang paling mengharap, paling butuh berkatku, kok malah dimakan sama pemimpin di rumah Tuhan? Tahu nggak hati Tuhan tuh kayak apa? You tahu nggak? Hati-hati dengan doktrin teologi buatan manusia. Tuhan tuh Bapamu. Yang miskin apalagi, yang lemah apalagi. Kok digituin? Maka Tuhan marah, dibersihin semua. Dan saya harap cepat deh terjadi deh. Kesian, orang miskin dimakan, kehilangan berkat dari Tuhan. Malah keluar duit ke penyamun. Itulah di rumah Tuhan. Ya, merpati itu simbol dari korban yang paling murah. Tepung dan merpati itu yang paling murah. Bagi yang miskin. Ya, itu yang terjadi di rumah Tuhan. Ya, tapi itu biarin lah, itu manusia. Lihat Tuhan lakukan apa. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Imam-imam, kepala. Imam yang kepala artinya apa? Bosnya dari bait Allah itu. Dan ahli-ahli teologi Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha untuk apa? Matiin Tuhan Yesus. Matiin pengajaran Yesus yang penuh kasih. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub pengajarannya.
Jadi iman-iman kepala bait Allah, imam-imam, bos-bos rumah Tuhan, dan ahli-ahli Taurat, yaitu ahli teologi pada waktu itu mau menghentikan ajaran Yesus yang penuh kasih. Saya kasih tahu ya, kalian, saya yang ikut kasih Tuhan, yang kaget ya, orang teologi nggak suka. Aneh ya, saya kasih tahu. Ini yang terjadi. Tapi nggak usah apa-apa, biar Yesus yang hadapin. Kita nggak usah pusing. Itu urusan kecil. Biar Yesus yang hadapin. Ya, kita lihat ya. Di slide berikutnya. Di ayat yang sama. Seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Pengajaran akan Kristus, pengajaran akan kasih Tuhan yang begitu baik. Itu pada waktunya akan mentakjubkan semua orang. Akan menarik orang. Pada waktu Yesus ditinggikan, pada aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang, seluruh bangsa kepadaku. Akan menarik orang. Tidak bisa di stop. Bahkan oleh ahli doktrin teologi pun, mereka tidak bisa stop. Ya. Karena kenapa? Karena pada waktu rakyat orang itu melihat kasih Tuhan, matanya terbuka. Mereka tidak lagi dibutakan oleh agamawi. Mereka tidak lagi dibutakan, ditekan dan dibutakan oleh teologi buatan manusia. Pada waktu itu akan terjadi. Saya harap secepat mungkin. Kasihan dunia, kasihan orang. Tapi Tuhan yang bekerja. Masanya kapan? Tuhan akan buka. Sekarang ini, saya kasih tahu. Ingat-ingat yang teologi buatan manusia pada waktunya. You lihat, kita tidak menghakimi mereka. Tapi sekarang ini waktunya Tuhan hantam. Ya, jadi Yesus secara total telah membersihkan rumahnya dari ajaran palsu agamawi. Jual beli korban. Yang menjual maupun membeli. Yang menjual, yang membeli korban. Yang membeli itu sebenarnya adalah dibodohin. Oke? Oke. Terus kita lihat ya. Balik ke cerita Puan Ara. Di Markus 11 ayat 20, Tuhan Yesus dan di Alkitab berkata sama Puan Ara lagi. Oke? Nah, lihat ayatnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi keringnya itu nggak hanya kering ya, sampai akar-akarnya mati bener. Kalau akarnya kering, daunnya mati nggak? Mati 100%. Mati. Daunnya 100%. Nggak ada satupun daun yang hidup kalau akarnya mati. Ya, yang ngerti ya, pohon itu begitu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah jadi. Dia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Kering sampai ujung, sampai daun yang terakhir. Karena sampai pohonnya mati dari akar. Ya, Yesus secara total membuat pohon ara kering sampai ke akar. Seluruh daun kering. Ya, seluruh daun tidak lagi bisa digunakan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Itu di cerita Markus yang 11 itu juga dikatakan di Matius. Ya. Melihat kejadian itu bercakaplah murid-murid berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Jadi kalau di Matius dan di bahasa Inggrisnya juga kelihatan itu terjadinya itu sudden. Yes, gitu. Seeing this, the disciples were amazed and how did the fig tree wither? Oh, at once, boom, gitu terjadi. Agama itu langsung dihilangin kayak begitu. At once, remember that. Ya, itu yang saya mau kasih lihat, sekonyong-konyong. Oke. Dah, kita lihat di slide berikutnya. Ya. Kemudian Yesus berkata, Yesus menjawabnya, percayalah kepada Allah. Ya. Jadi itu Yesus berkata, sebetulnya you nggak usah bergantung sama pohon ara ya. Hanya bergantung satu, percaya, terima kasihnya, percaya, titik satu, gak ada lagi, percaya kepada Allah. Bergantung atau menerima kasihnya, titik. Nggak ada teologi apa manusia, nggak usah. Aneh-aneh gitu, itu bikin kacau. Ya, hanya satu yang dibutuhkan, percaya kepada Tuhan. Percaya atau menerima kasihnya, titik. Sesimpel itu. Kalau you pinter, you lakukan ini. Kalau you bodoh, you juga lakukan ini. Gak usah aneh-aneh. You gak usah jadi PhD. Ya.
Dan kalau you pintar untuk jadi PhD, you akan sebetulnya kesimpulannya yang benar adalah ini, percaya kepada Allah. Nggak ada apa-apa lagi. Kemudian kan lihat ya, Tuhan Yesus berkata, di ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercapailah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi kembali cuma satu, percaya, nggak usah pinter, hanya percaya, bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Baik Allah yang agamawi, gunung ini bukan gunung Sinai. Gunung ini apa? Tuhan Yesus itu berada di mana? Di Bait Allah. You tahu nggak Bait Allah itu di mana? Di atas gunung. Di Bait Allah yang agamawi yang tadi, itu berada di mana? Di atas bukit, di atas gunung. Kalau nggak percaya, pergi ke Israel, lihat aja. Gunung ini. Bait Allah ini di mana? Di gunung ini. Gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Terjadi. Itu kata Yesus. Ya. Gunung ini mengacu kepada Bait Allah yang agamawi tadi. Ya. Oke. Slide berikutnya. Jadi, artinya Yesus ini berkata begini. Seluruh Bait Allah yang agamawi tadi. Dan akar-akarnya, termasuk gunung di bawah Bait Allah tadi yang agamawi. Termasuk pendukungnya, termasuk sistemnya, termasuk segala macam doktrin teologi yang buatan manusia tadi. Akan secara total bisa dimasukin ke laut. Habis, hilang sama sekali. Jika engkau percaya sama Yesus. 100% hilang. Bait Allah tadi, tempat rumah Tuhan tadi, termasuk pondasinya, akarnya, teologi buatan manusia, sampai yang paling dalam, hilang semua. Masukin ke laut. Seperti persis pohon ara, kering sampai akar-akarnya, ujung. Itu maksudnya, you tahu nggak koneksinya dua story tadi? Ya, sampai ke akar-akar. Itu yang Tuhan mau. Ya, ya. Berikutnya, di slide berikutnya. Siapa yang melakukan, maka hal itu akan terjadi padanya. Artinya Tuhan yang lakukan, bukan kau. Oke? Bagi siapa Tuhan akan lakukan? Bagi mereka yang menerima atau percaya pada kasih-Nya. Very simple. Kau percaya pada kasih Tuhan. Kau gak usah pinter. Kau pinter, kau nggak pinter sama aja. Kau percaya pada kasih Tuhan. Benar-benar kasih Tuhan. Jangan kena yang lain-lain. Kau bergantung pada seluruh doktrin teologi buatan manusia akan hilang dalam hidupmu. Seluruh doktrin teologi buatan orang yang kamu puluhan tahun dikacauin akan hilang jika engkau percaya pada kasih Tuhan. Tergantung selanjutnya apa saja. Titik. Ya, Tuhan yang akan melakukan itu bagi mereka yang percaya pada kasih-Nya. Itu yang Tuhan bilang. Sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercapai dalam asal, tidak bimbang dalam hati, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Jika engkau percaya pada kasih Tuhan, gunung agamawi akan hilang dalam hidupmu. Ya, saat kita percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang akan lakukan, dapat secara total mencampakkan gunung agamawi itu bukan hanya kayak rumah Tuhan kecil. Kayak gunung dalam hidupmu. Gunung agamawi, teologi, doktrin teologi manusia yang ribuan macam, yang salahnya ribuan, itu pun satu tidak semuanya akan dihabisin sama Tuhan. Jika engkau percaya pada kasih Tuhan. Bukan satu ya, kayak gunung. Ya, yang salah akan dihabisin jika kau percaya pada kasih Tuhan. Ya, ya. Jadi slide berikutnya. Jadi ini sebetulnya cerita yang Tuhan ingin sampaikan. Saat kasih Tuhan telah menggantikan gunung agamawi di hidup kita, maka Tuhan akan memberikan hidup yang baru bagi kita. Ini tahu nggak? Percaya. Lalu, hanya setelah gunung agamawi, setelah daun-daun pohon ara itu hilang, apa yang Tuhan katakan berikutnya, di ayat berikutnya. Lihat, di Markus 11. Ayat ini hanya berlaku setelah gunung agamawi itu hilang. Setelah doktrin teologi buatan manusia itu udah hilang dalam dirimu. Setelah pohon ara itu
Daun pohon ara itu satu pun tidak ada lagi di dalam hidupmu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kepada kamu telah menerima, maka itu akan diberikan padamu. Setelah gunung agama itu hilang dari hidup kita, Tuhan akan memberkati kita dengan keinginan hati kita. Apa aja. Hanya setelah gunung agama hilang, ya. Setelah daun pohon ara rontok semua. Setelah Tuhan rontokin seluruh daun pohon ara dalam hidupmu. Setelah Tuhan hilang-bisin semua gunung agama ini, hidupmu. Kau akan hidup baru. Dan hidup baru apa? Keinginan hatimu, Tuhan penuhi. Apa saja. Tahu nggak? Berkat Tuhan kayak gitu. Ya. Ini yang di Alkitab dikatakan di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dulu orang jual beli berkat ya. Ingin beli berkat, beli korban terdapat berkat. Cabut semua doktrin agamawi aneh-aneh itu. Serahkan pada Tuhan, biar dia Tuhan buang ke laut. Pada waktu dia bersihkan, bergembiralah karena Tuhan. Pada waktu engkau tidak lagi melihat Tuhan sebagai Tuhan yang menakutkan sehingga seperti Adam dan Hawa bergantung pada daun pohon ara. Kau bisa bergembira pada Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang menakutkan. Pada waktu kau melihat Tuhan, bukan kau harus bayar untuk dapat korban. Kau akan bergembira karena Tuhan. Karena Dia memberkati kamu dengan gratis. Kau hanya bisa gembira pada waktu kau melihat Tuhan tidak lagi Tuhan yang menghukum dan menakutkan. Tapi yang mengasihi. Kau hanya bisa bergembira kepada Tuhan pada waktu kau melihat bahwa Tuhan itu nggak usah dibayar untuk mendapatkan berkat dari Dia. Maka Dia akan memberikan padamu apa aja yang kau inginkan. Itu loh, di Tuhan itu begitu. Yang dicabut, yang sudah bergantung pada kasih Tuhan. Ini yang Tuhan berikan. Apa aja hatimu, apa aja mean anything diberikan. Oke? Ya, berikutnya. Jadi, saat berikutnya, ya. Saat kita bergantung pada kasih Tuhan murni ya, jangan campur-campur. Dan tidak lagi bergantung pada daun pohon ara untuk menutupi kekudusan ketelanjangan kita. Dan tidak lagi berada di bawah gunung agamawi yang bilang bahwa untuk dapat berkat Tuhan harus bayar-bayar dan segala jungkir balik. Seperti doktrin teologi buatan manusia yang udah begitu dalam. Kita baru bisa bergembira karena Tuhan. Dan pada waktu kau bisa bergembira karena Tuhan, karena kau sudah tidak tahu kau dikasihi bukan dihukum. Kau dikasih berkat gratis tanpa kau harus bayar. Pada waktu kau bisa gembira seperti itu, hatimu sukacita. Apa saja keinginan hatimu akan Tuhan berikan. Ya, saya sudah hampir akhir. Beberapa slide lagi. Coba slide berikutnya. Di slide berikutnya, lihatlah hubungan dari cerita mengenai pohon ara, ya, dan bagaimana bait Allah dibersihkan. Ya, jadi tadi kan ada mengenai cerita mengenai pohon ara dan mengenai bagaimana bait Allah dibersihkan. Hubungannya ya. Sekarang saya mau kasih lihat hubungannya. Baru you lihat. Mudah-mudahan Alkitab yang jelasin, bukan teologi manusia. Teologi manusia nggak mampu lah. Ya, lihat. Daun pohon ara adalah wujud dari usaha manusia untuk menjadi kudus dengan kekuatan sendiri. Bait Allah agamawi di gunung yang jual beli korban. Ini bukan bait Allah yang benar ya, bait Allah agamawi yang jual beli korban. Adalah usaha manusia untuk membeli berkat kerajaan surga. Di dua cerita tadi, yang satu pohon ara itu menceritakan mengenai usaha Adam dan Hawa manusia untuk menjadi kudus dengan usaha sendiri. Bait Allah yang agamawi itu menceritakan mengenai usaha pemimpin-pemimpin agamawi dan pengikutnya untuk mendapatkan berkat agamawi, berkat kerajaan surga dengan cara agamawi. Satu untuk menjadi kudus, satu untuk mendapatkan berkat kerajaan surga.
Dua hal tadi ya. Satu menjadi kudus, satu lagi mendapatkan berkat kerajaan surga. Tapi kita yang udah bergantung sama kasih Tuhan, kita tidak membutuhkan daun pohon ara. Dan kita tidak membutuhkan gunung agamawi ajaran palsu. Yang tidak ada gunanya, dua-duanya ini. Nol, tong kosong. Nyaring bunyinya. Kenapa? Karena mereka tong kosong. Dan kita sudah ngerti ya, saya sudah pernah sampaikan di slide berikutnya, di slide terakhir saya, bahwa Tuhan sudah memberikan dua berkat kepada kita. Statusnya yang kudus dan berkat kerajaan surga. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan. Dua berkat sudah Tuhan berikan. Kita adalah anak dari Bapa di surga yang kudus, kita adalah kudus. Gak usah lagi daun pohon ara. Dan kerajaannya sudah Dia berikan kepada kita. Artinya kerajaannya memberkati kita dengan sempurna. Gak usah lagi jual beli berkat seperti doktrin teologi buatan manusia yang nggak tong kosong. Dua tadi ya. Jadi pohon ara dan bait Allah yang agamawi itu mengacu kepada usaha manusia yang sia-sia untuk mendapatkan kekudusan dan mendapatkan berkat kerajaan surga. Tetapi di dalam kasih Tuhan, Tuhan akan habisin itu semua ajaran palsu itu. Dan karena Tuhan di dalam kasih Tuhan sudah tersadar kekudusan dan berkat kerajaan surga yang sempurna. Cuma dua berkat dari Tuhan. Kekudusanmu dan berkerajaan surga yang begitu sempurna. Sudah Dia berikan bagi kita melalui kasih-Nya. Jadi cerita dua itu bukan terpisah. Pohon ara mengacu kepada kekudusan yang manusia butuhkan dan gagal dengan usaha manusia sendiri. Bait Allah yang agamawi itu mengacu kepada manusia cari berkat di gereja dengan usaha manusia yang gagal. Keduanya berhubungan, karena itulah yang manusia selalu butuhkan. Status untuk menjadi kudus dan berkat kerajaan surga. Tapi yang Tuhan mau katakan adalah di dalam Dia apa saja aku berikan, termasuk kekudusan dan berkat kerajaan surga. Selama engkau bergantung saja dan menerima kasih-Nya di dalam Kristus. Selesai. Begitu simpel. Dan kita semua di situ. Kita yang di dalam kasih Tuhan, kita sudah punya dua hal tadi. Kita kudus dan sekeliling kita memberkati kita. Dimanapun juga kita berada, 24 jam. Gak bisa gagal. Gak usah lagi. Jangan lagi balik ke agamawi. Bergantung 100% sama kasih Kristus. Kau akan bergembira karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena berkat-Mu yang begitu sempurna bagi kami semua, bagi kita semua ya Tuhan. Kau mengasihi kami semua dengan luar biasa. Dan kami tahu ya Tuhan, di dalam kasih-Mu Kau sudah menguduskan kami, dan di dalam kasih-Mu Kau sudah memberikan kerajaan-Mu yang begitu besar, yang lebih besar dari yang dapat manusia dapat bayangkan. Sekeliling kami semua, memberkati kami, karena begitu besar kasih-Mu, yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia siapapun juga. Tapi itulah Engkau, Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami berikan segala puji dan hormat hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam nama-Mu, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan lagi ke Rosma ya. Happy Sunday. Nanti ada discipleship ya. Ya, jam 2 discipleship. Hari ini ada yang berapa orang yang ulang tahun ya. Rebecca yang teens ulang tahun kemarin, sama Evan hari ini ulang tahun. So we're gonna pray for yang ulang tahun, and then we will close prayer, and then we meet you at 2 o'clock untuk discipleship class ya. Yuk kita berdoa. Thank you, Heavenly Father. Thank you for your message that you have given us your status, that we are holy and always righteous, Lord, because of you. Thank you, Lord, for everything, Lord. And Lord, today we have our friends, Lord, that is having celebration, Rebecca, who has seen her birthday, Lord, and also Evan, Lord, celebrating his birthday. Pray, Lord, that you will continue to pour your blessings, pour your goodness, pour your faithfulness upon their lives as they go each and every day. They'll continue, Lord, to taste the goodness of God. They'll continue to taste your love and your provisions and your protections and your cover for them.
for you love them and you have been with them and you have kept them healthy, you have kept them strong, you have kept them always, Lord, in your grace, in your love. And we know that blessings, more blessings, Lord, you'll pour upon their lives, Lord. And I pray, Lord, for each and every one of us, Lord. We know that we are holy because of you, Lord. We have been made righteous because of you. And in you, Lord, we have everything, Lord. All that we need, may it be a financial, may it be a physical, may it be a emotional needs, may it be a mental needs, Lord. We have it all in you because you are perfect and you are all that we need. You are our all in all, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.